Ya pemirsa, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menikam 3 anak tetangganya sendiri. Usai melakukan aksi sadisnya, pelaku langsung melarikan diri. Entah apa yang ada di benak Rinaldi Sialoho sehingga tega melakukan penganiayaan terhadap 3 anak tetangganya sendiri. Dengan sadis, terduga pelaku menikam ketiga korban yang diketahui masih balita. Menurut Kepala Dusun Desa Bandar, Khalifa, peristiwa menikam tersebut terjadi pukul 11 siang. Usai mengetahui adanya aksi penikaman sadis ini, Faisal langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sesaat setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri, namun tidak butuh waktu lama, polisi langsung mendapat laporan, melakukan pengejaran, dan menangkap terduga pelaku. Hingga kini belum diketahui pasti apa motif dari pelaku sampai nekat melakukan aksi sadisnya ini. Korban sebanyak 3 orang. Begitu mendapat informasi, kami melaporkan pimpinan, kami koordinasi Satreskrim, langsung dipimpin oleh Satreskrim beserta perwiranya. Kami bersama-sama tidak memerlukan waktu lama, pelakunya sudah berhasil. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut kasus penikaman 3 anak oleh seorang pria di Deli Serdang, sudah bergabung bersama kami kontributor BTV Panji Satrio di lokasi tempat kejadian perkara di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat siang, Panji. Panji, bisa Anda jelaskan sedikit terkait dengan kronologi dari kasus penikaman yang mengakibatkan 1 orang anak ini meninggal dunia, Panji? Baik Anissa dan juga pemirsa BTV dapat saya laporkan, dapat kita update terkait dengan peristiwa ini. Korban meninggal hingga saat ini menjadi 2 orang, begitu Anissa. Dan korban tersebut ini masing-masing bernama Daren Simarmata, usianya masih 1,5 tahun, dan abangnya yakni Awan Simarmata yang berusia masih 4 tahun, begitu Anissa. Dan informasi yang kita terima dari sejumlah warga sekitar lokasi kejadian, peristiwa kejadian tersebut itu terjadi sekira pukul 10.30 yang mana saat itu pelaku sedang berada di dalam rumahnya. Kemudian korban, yang 3 korban ini merupakan abang beradik ini, diduga melakukan ngejek terhadap pelaku. Kemudian pelaku yang tak senang saat itu diejek mengambil pisau di dalam rumahnya dan kemudian mengejar 3 korban dan melakukan penikaman di bagian tubuh korban hingga korban mengalami luka robek di bagian tubuh, begitu Anissa. Kemudian warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit, begitu Anissa. Ya, dari insiden ini kalau yang Anda jelaskan tadi tentu ini menyebabkan 1 korban meninggal dunia, ini sebuah berita duka, serta ada juga 2 lainnya yang mengalami sejumlah luka begitu ya, dibawa ke rumah sakit. Hingga siang hari ini bagaimana kondisi terkini dari 2 korban yang masih dirawat di rumah sakit tersebut, Panji? Baik Anissa, dapat kita update jumlah korban meninggal dunia itu sekarang ada menjadi 2 orang, yang ini atas nama Daren Simarmata yang berusia 1,5 tahun dan Awan Simarmata yang berusia 4 tahun, abang kandung dari Daren Simarmata. Dan 1 korban lainnya bernama Nathan yang berusia 7 tahun. Kini masih dirawat di rumah sakit Murni Teguh dan kondisinya dapat kita laporkan, dapat kita informasikan kondisinya sudah mulai membaik, begitu Anissa. Baik, kondisi 1 korban yang selamat yang tengah dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang mulai membaik. Apa kemudian motif sebenarnya dari pelaku ini melakukan aksi keji ini, Panji? Dan seperti apa keseharian dari pelaku di mata warga sekitar, Panji? Baik, hingga saat ini pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka sendiri, begitu Anissa. Untuk sementara motif dari kasus penikaman ini, yakni pelaku ini merasa tidak senang ataupun sakit hati terhadap korban, yang mana korban ini sering mengejek pelaku, begitu Anissa. Terkait dengan keseharian korban, kita saat ini sudah bisa bergabung dengan salah satu lokasi yang bernama Rizky Sihombing.
Bang, bisa jelaskan Bang seperti apa sih keseharian pelaku ini di kalangan masyarakat ini seperti apa? Iya bang. Keseharian pelaku ini sebenarnya orangnya termasuk yang tertutup ya, yang tidak banyak keluar, tidak banyak ngomong, hanya duduk di rumah, dan kalau orang yang kenal dia lewat itu selalu menyapa dia selalu tersenyum. Dan memang anak-anak di sini memang selalu menganggap sepele karena dia udah termasuk orang tua, tapi anak-anak ini masih selalu mengejek. Bang, berarti korban ini sering mengejek korban begitu, pelaku gitu Bang maksudnya? Kayaknya ya bang, karena sini rame anak-anak memang orang itu mau nanti mengejek pelaku dan mereka lari ke sini gitu. Hampir ada 6-7 orang anak-anak selalu setiap hari main di sini. Mengejeknya seperti apa Bang? Kayak entah nyebut, woi lari, baru abang itu tetap diam, woi, biar dikejar gitu kan, baru lari lagi ke sini gitu. Kalau pelaku sendiri ada gangguan kejiwaan atau gimana Bang? Kayaknya sih saya kurang tahu bang kalau ada gangguan kejiwaannya. Karena memang kesehariannya memang tertutup sekali bang. Keluarga dia cuma tinggal sendiri di rumahnya bang, nggak ada orang lain. Baik, terima kasih Bang Rizky. Baik, Anissa, dapat kita laporkan juga pelaku ini di sehari-hari dikenal sebelah warga sekitar, dikenal baik, diam, dan tidak aneh-aneh begitu, Anissa. Dan perlu kita sampaikan Anissa, kita saat ini sedang berada di persis di TKP tempat di mana korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Yang ini tepatnya di sini korban ditemukan warga sudah dalam kondisi bersimbah darah begitu, Anissa. Oke, baik. Warga setempat menilai bahwa cukup tertutup walaupun baik-baik saja begitu ya pelaku, akan tetapi bagaimana dengan pihak kepolisian? Apakah pihak kepolisian ini telah melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku dan seperti apa jika iya hasilnya? Baik, Anissa dan juga pemirsa kita dapat saya laporkan, benar sekali pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan saat ini nantinya akan melakukan observasi terhadap tersangka terkait dengan kejiwaan tersangka sendiri, begitu Anissa. Jika nanti terbukti tersangka sendiri tidak ada terganggu kejiwaannya, tersangka sendiri akan dikenakan pasal pembunuhan atau penganiayaan yang ancamannya di atas 55 tahun penjara, begitu Nisa. Baik Panji, kita nantikan hasil observasi dan juga update-nya dari Anda. Terima kasih kalau begitu atas informasi Anda, kontributor BTV Panji Satrio, atas laporannya. Selamat kembali bertugas Panji.